sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh Allah yang sempurna. Terima kasih. Haleluya Yesus.
Engkau Allah yang setia, Engkau Allah Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setiamu lebih dari hidup, kebaikanmu melimpah atas kami. Kami percaya penyertaan, perlindungan, kasih setia Tuhan atas setiap kami umat-umat-Mu yang percaya, berharap, mengandalkan Engkau Tuhan. Penolong kami adalah Allah, Yesus Kristus yang sudah mati untuk menebus dosa kami. Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau urapi hamba-Mu yang akan melayani dalam firman Tuhan. Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Dan kami sebagai umat-umat-Mu Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam kami, yang akan menolong kami terus untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, sehingga hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan, Bapa yang baik. Kami siapkan hati kami buka hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pertama-tama terima kasih kepada Ibu Gembala Senior Tante Go. Terima kasih buat keluarga dari Bapak Gembala Sugiono sekeluarga. Puji nama Tuhan. Ya, teristimewa terima kasih kepada Tuhan yang sudah menyertai perjalanan saya. Dari Asam Bagus, Kabupaten Situbondo. Saya Gembala GPDI Asam Bagus plus Gembala GPDI Python. Ya. Jalan 7 tahun saya mengembalakan GPDI Python. Asam Bagus Python kurang lebih 2 jam kalau normal dengan mobil. Dan dulu sebelum masanya corona, saya sama istri hampir 1 minggu minim 2 kali. Kadang 3 kali. Ya. Dan teman-teman katakan enggak capek. Saya bilang kalau memang panggilan enggak capek. Puji nama Tuhan. Ya. Kita akan sama-sama, anak saya 3. Berapa tahun yang lalu saya pernah di sini juga. Anak saya 3 semuanya perempuan. Dan sudah selesai kuliah oleh kemurahan Tuhan. Walaupun pendeta desa, ya mereka kuliah semuanya di UPH. Bukan karena hebat gitu ya, tapi karena di situ ada fasilitas beasiswa untuk anak hamba Tuhan, jadi anak saya masuknya di sana. Ya. Yang nomor 1 sudah selesai berapa tahun yang lalu, psikologi, sama jurusannya sama anaknya Gembala saudara. Yang kedua guru, ada di Tangerang. Yang ketiga manajemen, bisnis. Sudah selesai S2 yang nomor 3. Tinggal nunggu wisuda. Wisudanya dimundur-mundur karena corona. Puji nama Tuhan, luar biasa. Secara simpua, tidak mungkin bisa menghidupi 3 anak dan bisa menguliakan. Tetapi Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Puji nama Tuhan. Temanya Yesus Kristus yang sangat berarti. Amin. Yesus Kristus yang sangat berarti. Ada hamba Tuhan bilang, jangan sebutkan Yesus saja. Karena Yesus banyak. Di Israel banyak yang namanya Yesus. Mau pengemis juga namanya Yesus. Tapi kalau kita di dalam gereja, sudah pastilah
Yesus yang kita sebut itu, ya Yesus Tuhan, Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Amin. Ada pemain sepak bola katanya namanya Yesus. Ya kalau di luar, ya mungkin kita lebih mempertegas bahwa Yesus Tuhan atau Yesus Kristus. Kalau di dalam gereja, sudah pastilah yang kita bicarakan Yesus yang lahir menjadi manusia, yang mati di atas kayu salib, yang dikuburkan, bangkit, naik ke surga, dan dia nanti akan datang kedua kalinya. Puji nama Tuhan. Ya. Jadi temanya Yesus Kristus sangat berarti bagi saya dan saudara. Ayub pasal 22. Ayub pasal 22. Ayat yang ke-25. Dan apabila yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu, maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menegada kepada Allah. Puji nama Tuhan. Jadi temanya Yesus Kristus yang sangat berarti buat saya dan saudara. Kalau kita jadikan Yesus itu timbunan emas. Sekarang ini toko-toko peracangan kelihatannya menimbun minyak goreng. Pemerintah memberikan perintah supaya minyak goreng yang 2 liter, merek apa saja, 28.000, ya 28.500 atau berapa gitu ya jelasnya. Tapi kalau kita lihat di toko, di Asam Bagus itu ada yang 42, kalau di supermarket di Situbondo itu ada yang 30-an. Gitu ya. Kalau keliling ke Indomaret, Alfa, ada minyak goreng kosong. Terus saya bilang, Mas, itu minyak gorengnya mau diapakan? Nggak tahu Pak, tunggu perintah bosnya. Ya mungkin ditimbun. Katanya pemerintah 6 bulan harus harganya 28.000. Bagaimana yang punya toko? Ada minyak goreng? Jual berapa? Kalau langka atau mau naik BBM, mereka timbun. Mereka bilang kosong. Kalau gula mau naik, mereka juga kebanyakan di pasaran kosong. Karena ya disimpan sedikit waktu supaya nanti kalau harganya naik, mereka jual lebih ada untung. Ya. Seperti itu. Ya. Dan anak-anak Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, emas ini dari saya kecil sampai sekarang menjadi idolanya manusia. Ada orang Asam Bagus pakai emas dari sini sampai sini. Saya bilang ini toko emas yang sedang keliling atau kalungnya dan sebagainya. Kalau orang dulu belum ada bank, rumahnya rumah dari bambu. Bambu itu dilobangi baru dibuat nabung di situ, celengan. Dan orang-orang yang kaya seringkali uangnya dibelanjakan emas dan emas yang disimpan. Saya ini dari keluarga menderita, keluarga miskin. Tidak apa-apa ya. Saya kelas 4 SD sudah kerja di toko sambil sekolah. Dan tahun 74, 75, itu 74 saya kelas 4 kalau tidak salah.
itu harga emas masih 8.000. Karena saya di toko jual emas. Kalau toko dulu itu semua dijual. Emas dijual, alat sepeda dijual, alat dapur juga dijual, peracangan juga jual, baju juga jual, dan sebagainya. 8.000. Tidak lama berapa tahun kemudian 70-an naik. Akhirnya dia agak naik ke 20.000. Sekarang sudah 400 lebih. Bisa-bisa 500 mungkin. Karena saya tidak pernah beli emas. Orang mulai nyimpan emas, katanya emas itu ya bisalah diandalkan. Nanti kalau naik, kalau tidak punya uang dijual. Kalau zaman sekarang kan banyak orang yang depositokan uangnya. Atau dibelikan dolar. Ya tahun 98 berapa itu kan banyak orang kaya karena uangnya dia beli dolar, dolar naik luar biasa, dia jadi kaya raya. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa apabila Yang Maha Kuasa menjadi timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Kalau kita jadikan Yesus Kristus itu yang paling atau sangat berharga, maka ada janji Tuhan untuk saya dan saudara. Kita tidak bisa menjadikan dia secara otomatis timbunan emas kita atau yang sangat berharga, yang sangat berarti. Kalau saya dan saudara ini tidak punya kemauan, tidak punya kerendahan hati, tidak punya niat, tidak punya kesungguhan untuk kita mengenal dia secara pribadi. Mengenal dia secara makin hari makin dalam. Kalau kita cuma ecek-ecek katanya orang, cuma hanya di permukaan, saudara tidak akan bisa menilai. Saudara tidak akan bisa memahami bahwa Tuhan itu, Tuhan Yesus Kristus itu sangat berarti. Sangat berarti, sangat berharga. Dan dialah segala-galanya buat kehidupan orang percaya dan mengasihi dia. Oleh sebab itu, kalau saudara sudah jadi anak Tuhan, kalau ke gereja, pusatkan pikiran saudara untuk benar-benar saudara waktunya memuji, supaya ada hadirat Tuhan. Roh Tuhan bekerja untuk mempersiapkan saudara menerima firman Tuhan. Supaya firman Tuhan yang saudara dengar itu tidak keluar masuk kanan, keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Tidak sampai di nanti depan halaman gereja lupa. Kalau saudara tidak belajar untuk mengenal, saudara tidak akan bisa menilai Tuhan itu dialah yang paling sangat berharga, sangat berarti, dan sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara. Oleh sebab itu saudara harus rajin baca Alkitab. Harus saudara mulai rutin berdoa. Jangan hanya berdoa untuk keperluan pribadi, keperluan keluarga. Hanya fokus kepada doa untuk pekerjaan, doa untuk kesehatan. Tapi doalah supaya roh Tuhan bekerja di dalam roh saudara, untuk menghidupkan roh saudara, untuk mengembangkan roh saudara, untuk supaya roh Allah, roh kudus, boleh bertata di roh kita, mengendalikan roh kita, supaya nanti dia akan bekerja di dalam jiwa, dan itu akan nampak di dalam fisik kita, secara lahiriah gitu ya. Kalau saudara cuma tanpa pengenalan kepada Tuhan, terus saudara rajin, saudara giat, nanti saudara satu kali
saudara akan mentok. Dan saudara akan hadapi masalah, kecewa. Hadapi persoalan, saudara mulai mundur. Mulai patah semangat. Makanya tema ini saya angkat, apalagi kita hidup sekarang di akhir zaman, ya, dunia makin susah, masalah makin bertumpuk-tumpuk, dan persoalan ya, bertubi-tubi. Ya, mari kita belajar, baik anak-anak remaja, pemuda, bapak-bapak, pria, ibu, wanita, belajar untuk kita memberikan hidup kita untuk makin mengenal Dia. Saya bilang sama anak saya, dulu tidak ada fasilitas. Sekarang banyak fasilitas. Saya dititipkan anak baru lahir, perempuan. Mau dikasih ke panti asuhan tidak terima. Karena dikatakan banyak donatur yang mengundurkan diri. Jadi mereka bingung untuk membiayai anak-anak asuh yang sudah ada. Akhirnya panti asuhan itu kenalkan ke saya. Perempuan. Dia lahirnya 21 Juni. Dan sejak dia di tangan kami, keluarga, walaupun dia masih bayi, saya sama istri sama anak yang nomor 3 yang ada di rumah, itu selalu bimbing dia untuk berdoa. Mau minum susu, berdoa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Terus saya, kalau ada di rumah, saya kebanyakan di rumah lah. Tidak bingung sama yang lain-lainnya. Apalagi sama jabatan organisasi, tidak penting. Saya setelkan kaset Alkitab yang bisa baca sendiri, bersuara. Jadi kalau saya sibuk di rumah, saya hidupkan aja HP di dekat telinganya, agak jauh sedikit lah, ya. Untuk dia dengar dari Matius. Sekarang sudah di Filipi. Jadi satu hari minim 2 pasal. Saya dengarkan Alkitab. Habis itu saya setel lagu gereja, lagu rohani. Baik lewat HP maupun lewat TV. Gitu ya. Setelkan. Nah, setelah dia 6 bulan, 7 bulan, dia sudah pernah lihat cucu saya itu nonton acara TV yang pelajaran anak-anak. Gitu ya. Akhirnya saya setelkan lah, tidak apa-apa. Bahasa Inggris lumayan. Anak umur 18 bulan bisa tahu bahasa Inggrisnya panas. Bisa tahu tiger. Anak saya bilang pakai bahasa Indonesia, terus dia jawab tiger katanya. Wih, kaget anak saya. Apalagi anak saya yang bisa bahasa Inggris saja kaget. Jadi ada hasilnya. Untuk membawa dia, mempersiapkan dia untuk menjadi generasi yang betul-betul handal, tangguh dan benar-benar bisa memuliakan nama Tuhan. Kita belum terlambat. Makanya Yesus pernah bertanya sama Petrus dan teman-temannya, kawan-kawannya. Menurut kata orang, siapakah aku ini? Banyak yang mereka sebutkan nabi. Yesus pun tidak puas. Lalu Yesus katakan, menurut kata kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus katakan, engkaulah Mesias, anak Allah. Wah, itu yang luar biasa. Saudara, jangan menyerah jangan putus asa dengan masalah, dengan persoalan. Seringkali masalah, persoalan itu membawa saya dan saudara
naik levelnya. Amin. Masalah ringan, masalah berat, masalah yang bisa dicerna akal, atau masalah yang tidak bisa diterima oleh akal, saudara buka hati tetap kepada Tuhan, bahwa Tuhan bisa pakai semua itu untuk mendewasakan iman kita, pengharapan kita, kasih kita. Amin. Kalau hati saudara sudah berkenan lebih besar sama Tuhan, masalah saudara juga makin minim, yakin. Gitu ya. Makanya ada hamba Tuhan bilang gini, saya ini kok terus ditempa dengan harga diri. Saya bilang harga dirimu tidak beres. Kamu lebih kuat harga dirimu. Masih menonjol harga dirimu. Makanya kamu kemanapun pasti kamu benturan dengan harga diri. Makanya cepat selesaikan. Kalau kamu sudah selesaikan, sudah bereskan. Dan sudah bisa memiliki kerendahan hati. Maka kamu akan selesailah proses harga diri. Kenapa bangsa Israel itu dibawa putar-putar? Di Alkitab itu dikatakan, bukan untuk Tuhan melihat hati mereka, Tuhan sudah tahu hati mereka. Untuk mereka bisa melihat dengan benar hati mereka. Untuk mereka bisa mengetahui hati mereka sesungguhnya. Mereka mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa atau segenap kekuatan. Dan mereka supaya bisa melihat apakah ada ilah lain di hidup mereka. Dan Allah izinkan mereka putar-putar di padang berantara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita semua menjadikan Yesus itu, Yesus Kristus yang sangat berarti, yang sangat berharga, yang sangat penting, yang paling utama, maka saya dan saudara akan dapat jaminan. Dulu saya masuk Asam Bagus itu 94. Pendeta yang ada di Asam Bagus itu entah bagaimana, jemaatnya, majelisnya malahan, bendaharanya lagi. Ngomong ke toko-toko, dia bilang, jangan ke gereja Pantai Kosta, gereja gudang. Itu gereja kere katanya, gereja miskin. Orang-orangnya miskin. Saya bilang saya sebenarnya tidak kecewa, itu tantangan. Gitu ya. Untuk saya membuktikan bahwa Tuhan, dia sama Tuhan saya sama. Lebih bagus dari kecil jadi besar, seperti Tante Go ini. Coba tanya berapa puluh tahun yang lalu, bagaimana dia merintis jajak. Tidak seperti sekarang ini gitu kan. Tapi kan ada hasilnya. Firman Tuhan katakan orang percaya ada masa depan. Saya cuma pegang satu sertifikat gereja plus rumah tangga. Ada Siska di sini ya. Istrinya Dodi. Itu kan orang Asam Bagus. Oh itu. Gereja cuma 11 kali 7. Tempat ibadahnya 7 sama 5. Yang lainnya untuk pastori. Dan Tuhan itu ajaib. Sekarang itu saya bangun PAUD, ya belum baik-baik lah. 9 belum mewah, 9.15. Begitu saya bangun 2 tahun yang lalu, masa-masa corona, awal-awal corona itu, pendeta-pendeta bilang, wih kita punya jemaat ini munting katanya, istilah Jawa. Bingung pekerjaannya merosot. Kok sampean berani bangun, saya bilang gitu. Oh, saya digerakkan Tuhan untuk bangun. Modalnya 30 juta. Tapi bisa bangun. Begitu bangun 1 bulan, belum selesai. Tanah sebelah kirinya ditawari sama yang punya. Om beli dah om tanah saya. Saya bilang wah ini peluang kalau tidak diambil ruwet nanti ini. Akhirnya dipaksakan untuk ngambil. Tidak lama lagi tanah di sebelah kanannya juga ditawari. Beli dah itu katanya gitu. Akhirnya saya beli. 100 juta 2.
Saya bilang, cari uang dari mana ya? Gitu. Terus saya bilang sama jemaat, jual ajalah Krista, karena saya pakai expander. Jual aja Krista. Loh, Om enggak keberatan. Saya bilang enggak keberatan. Enggak keberatan. Jual aja. Pastori pun kalau butuh uang dijual juga enggak apa-apa. Saya nyewa. Waduh, kita susah Om. Kalau Om jual punyanya Om. Enggak apa-apa, bukan punyanya saya, punyanya Tuhan. Dijual aja Kristanya untuk nutupi pembelian tanah. Selesai. Anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, yang kita hadir pada pagi hari ini, sejauh mana saudara mengasihi Tuhan? Sudah berapa lama saudara percaya Tuhan? Tapi bagaimana itu ya? Bobotnya, bagaimana mutunya? Sudahkah saudara menempatkan Tuhan yang sangat berarti? Sudahkah saudara menempatkan Tuhan yang sangat berharga? Sudahkah saudara menempatkan Tuhan yang paling penting dan yang terutama? Saya bilang sama jemaat, kalau ada anak datang dari kota, pulang ke rumah, janganlah sungkan katakan kepada anaknya, kalau anaknya tidak ke gereja, ngomong, papa, mama mau ke gereja, nanti pulang ke gereja kita ketemu lagi. Itu salah satu bentuk mengutamakan, menomorsatukan, mendahulukan Tuhan. Menganggap, menjadikan Tuhan itu berarti dan Tuhan itu sangat penting. Saya bilang kalau ada teman bisnis, teman dagang, teman lama datang, kawan sekolah datang, ya jangan malulah untuk menyatakan bahwa ini jamnya ibadah. Kalau mau ikut sama-sama, kalau enggak mau ya ditinggal dulu. Saya mau beribadah. Ada orang yang lebih utama teman, kawan. Ada yang lebih utama dagang. Ada yang dia anggap paling berarti bisnisnya, pekerjaannya, olahraga, jalan-jalan, rekreasi. Saya ini ya jadi hamba Tuhan itu serba repot ya. Senang ya susah. Kalau jemaatnya semuanya miskin ya susah juga pendetanya. Jemaatnya kaya, dulu waktu jemaatnya belum semua diberkati, ibadah tutup tahun itu jam 7 sampai pagi jam 4. Itu banyak, 30, 40. Makin lama mereka makin diberkati. Makin berhasil, punya fasilitas, punya mobil. Tanggal 31 hilang semua. Yang ada sekarang tinggal 20. Corona ini tambah meleteli lagi. Saya bilang sama jemaat, enaknya didoakan seperti apa ya? Ya enaknya didoakan supaya mata rohani mereka terbuka, pemahaman pengertian mereka makin kuat terhadap Tuhan, supaya mereka bisa memberikan hidup mereka yang terbaik untuk Tuhan, waktu mereka yang terbaik untuk Tuhan, dan segala yang mereka miliki yang terbaik untuk Tuhan. Ada anak-anak GPDI Tegal yang nyanyi tentang gereja ya. Katanya cinta, gitu. Tapi katanya mengasihi Tuhan, tapi ibadahnya telat setengah jam. Itu kan rame di YouTube itu, lumayan ngetop itu lagu. Katanya cinta, katanya mengutamakan Tuhan, tapi waktu persembahan cari yang paling besar atau paling kecil. Ayo coba jemaat sini. Yang paling besar atau yang paling kecil? Yang paling besar ya.
Jemaat saya sekarang sudah meninggal. Malahan saya dimarah-marahi. Ibadah jam 10. Puji-pujian setengah jam. Lalu firman Tuhan. Kadang 30 menit, kadang 45 menit. Firman Tuhan sudah jalan setengah jam, dia baru datang. Itu sampai ke 45 menit, saya berhenti. Terus dia dari belakang ngomong, "Om, kok khotbahnya cuma 15 menit?" Khotbahnya cuma 15 menit. Saya bilang, iyalah cukuplah 15 menit. Nanti habis ibadah saya mau ngomong-ngomong ke tante. Daripada rame di bawah kan mendingan saya bilang, iya sudah khotbahnya memang 15 menit. Terus saya bilang, tante coba tante lihat jamnya gereja ya, jam berapa. Terus tante pulang. Rumahnya dekat kok, dekat. Di depannya gereja. Cocokkan sama apa enggak? Besoknya saya mau fotokopi, dia bilang, sama om jamnya. Berarti tante telat. Telat 1 jam ibadahnya. Gitu bilang cinta Tuhan. Begitu ngomongnya mengasihi Tuhan. Selalu dibanggakan, saya punya Alkitab tahun 60-an. Wih, Alkitab tahun 60 saudara, dia pegang. Saya bilang, kasihkan saya aja untuk perbandingan. Oh jangan, kenang-kenangan. Saya bilang, tante tahun 60-an sudah punya Alkitab. Sampai sekarang setahu saya masuk Asam Bagus ini, tante enggak punya bobot rohaninya. Enggak punya isi imannya. Kalau saya ceplas-ceplos kalau sama jemaat. Makanya dia kalau pergi-pergi sama rombongan jemaat, dia bilang, waduh, Om Gembala ini dari luar pulau sih, makanya ngomongnya ceplas-ceplos. Jemaat Tuhan yang dikasih oleh Tuhan, kalau saya dan saudara menjadikan Tuhan itu timbunan emasmu dan kekayaan perakmu. Mari kita mengerti bahwa Tuhan itu hidup, dia berkuasa atas surga dan bumi, bahkan di bawah bumi. Dan kuasanya tidak pernah berubah. Kasihnya sempurna, kasihnya abadi, kasihnya kekal. Amin. Dan dia maha tahu dan maha hadir. Yang tidak ada tandingannya. Yang sangat peduli dan mengasihi umat manusia. Teristimewa saya dan saudara yang sudah ditebus. Apa yang sedang mengikat saudara? Adakah berhala? Kalau berhala kuno, ya patung-patung itu. Tapi sekarang ini ada berhala modern. Janganlah itu mengikat saudara. Jangan saudara terikat dengan hobi. Kalau pendeta kuno itu pengecualian. Ya, pengecualian almarhum Om Go sama Tante. Kalau pendeta kuno di luar-luar pulau itu, kalau hobinya tinju hari Minggu, biasanya kan tinju hari Minggu. Loh dia enggak ibadah loh, nonton tinju. Maksudnya enggak memuji Tuhan, nonton tinju. Nanti waktunya dia khotbah baru dia masuk, cepat-cepat masuk khotbah. Habis khotbah bingung dia, mau khotbah lama, nanti tinjunya habis. Akhirnya khotbahnya cepat-cepat. Ada orang berhalanya rekreasi. Tidak salah rekreasi. Tapi janganlah saudara gantikan waktu ibadah saudara, waktu saudara bersekutu dengan Tuhan, dengan saudara rekreasi. Ada yang berhalanya
TV, sinetron. Wah, tidak bisa lepas. Tapi biarlah pada pagi hari ini, ya kita berdoa supaya ya, di sini ada hadirat Tuhan, Roh Allah bekerja dalam setiap pribadi kita untuk mengubah paradigma kita, mengubah cara berpikir kita, untuk mulai membangun ya, iman, pengharapan, kasih kita, membangun pribadi Tuhan dalam hidup kita, untuk tempatkan Dia yang utama, tempatkan Dia yang nomor satu, tempatkan Dia yang paling berarti, paling berharga. Kalau saudara tempatkan Dia yang paling berarti, paling berharga, paling bernilai, sangat berarti, sangat berharga, sangat bernilai, saudara, persoalan yang saudara hadapi tidak akan membuat saudara goyah, tidak akan membuat saudara mundur, tidak akan membuat saudara mengambil keputusan untuk tinggalkan gereja ini. Kan Habakuk katakan, sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau semua. Tapi dia tetap beriang-riang, bersukacita, dan tetap berpaut kepada Tuhan. Seperti Ayub, dia katakan dulu sebelum dia diproses, jalannya pemrosesan, berakhirnya pemrosesan. Dia katakan dulu dia kenal Allah, itu apa kata orang. Dia dapatnya masukan dari apa kata orang. Input dari apa kata orang. Bisa membangun juga imannya untuk dia takut akan Tuhan, untuk dia menjauhi kejahatan, untuk dia menjadi saleh. Tetapi kita lihat bahwa Allah juga tidak puas dengan keadaan seperti itu gitu ya. Makanya dia harus masuk dalam proses di mana harta bendanya habis, terbakar dan dijara orang. Lalu anaknya meninggal, lalu dia sendiri kena bisul atau borok. Lalu istrinya suruh dia mengutuki Allahnya. Tapi dia jalani terus. Sampai di Ayub pasal terakhir, dia selesai proses daripada Tuhan. Dan dia dipulihkan oleh Tuhan. Dan dia katakan bahwa sekarang dia mengenal Allahnya bukan kata orang. Semoga saya dan saudara, di waktu kita senang, kita juga pakai kesempatan itu untuk mengenal Dia dengan benar. Di waktu saudara susah juga, saudara pakai kesempatan untuk mengenal Dia secara benar. Amin. Amin. Saya bilang sama-sama rawan, riskan antara orang miskin meninggalkan Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan dengan benar, itu besar peluangnya. Tapi orang kaya yang tidak mengenal Tuhan dengan baik, itu juga riskan. Peluang besar untuk dia mundur, untuk dia meninggalkan Tuhan, juga sama. Jadi mari seberapa kondisi kita, bagaimana keadaan kita, belajarlah untuk kita kenal Tuhan dengan benar. Supaya kita bisa mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Dan kita akan tertancap, tertanam di dalam penggembalaan GPDI Jajak. Saudara setia itu ya senang susah, saudara tetap tunjukkan bahwa saudara rajin dan saudara mengasihi Tuhan. Dan saudara tidak akan bergeming gitu ya. Tidak akan goyah, tidak akan berubah pendirian saudara. Puji nama Tuhan. Ya, makanya di dalam ayat 23, apabila engkau bertobat kepada Yang Maha Kuasa. Mari saudara, kalau selama ini saudara jadikan hal-hal yang di luar Tuhan, bukan pribadi Tuhan yang nomor satu, yang nomor utama, yang paling berharga, yang paling penting, mari kita di ibadah ini mulai kita bertekad untuk kita lepaskan semua itu, dan jadikanlah Yesus Kristus yang sangat berarti, yang sangat berharga,
yang sangat penting bagi kehidupan saya dan saudara. Amin. Ya, puji Tuhan. Apa hasilnya? Apa hasilnya? Kalau kita lihat di dalam ayat 26. Maka sungguh-sungguh engkau akan bersenang-senang karena yang Maha Kuasa dan akan menegada kepada Allah. Amin. Kita akan bersenang-senang. Makanya dikatakan bahwa di dalam Amos, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Dulu saya pamitan sama family, termasuk sama yang punya toko itu. Saya dapat panggilan untuk sekolah Alkitab, jadi pendeta. Waduh, marah mereka, karena mereka Buddha. Dia bilang, itu saya, kakaknya mama saya. Dia bilang, jadi orang Kristen aja gereja enggak bisa kasih makan, apalagi jadi pendeta, mau makan apa? Nanti kamu enggak bisa nikah. Terus kalau kamu nikah, mau kasih makan apa istrimu? Tapi kalau di Jawa ini banyak orang yang senang jodohnya pendeta. Terus saya sekolah Alkitab, karena ada masalah lah gitu. Saya ini banyak nyawanya oleh kemurahan Tuhan. Nyawa saya ini banyak ini. Dari SD saya terancam mau dibunuh, tapi luput terus. Dan itu saya tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Saya ini dulu senang matematika. Waktu diterangkan sama guru matematika, habis diterangkan dikasih soal suruh kerjakan, pasti saya nomor 1 untuk maju kerjakan. Pasti benar. Begitu ulangan, saya kerjakan matematika cepat. Terus teman saya di belakang itu ngomong, Sugi, aku nyontoh, saya bilang jangan, nanti saya ketahuan guru, kamu kena, saya kena. Yang rugi saya, karena saya hobi matematika, senang matematika. Ternyata dia rampas, pikirnya saya Chinese, satu kelas cuma sendiri, mana Kristen lagi, Chinese Kristen lagi. Diintimidasi luar biasa setiap hari. Dia rampas robek, terus saya bilang tolonglah disalin. Enggak mau, terus dia bilang, kamu mau apa gitu. Loh, saya bilang ya enggak mau apa-apa gitu. Pas dia mau pukul saya mengelak, saya pukul dia. Dia rasa sakit, nangis, pulang. Karena rumahnya di lingkungan SD itu. Yang datang sak kampung. Mau ngadapi anak SD yang datang sak kampung. Bawa parang, bawa arit. Sekolah SD saya itu di depannya ada pertigaan. Teman saya pulang sekolah dia datang, Sugi jangan pulang, mati kamu. Semua sudah dihadang, semua jalan dihadang, pertigaan dihadang. Waduh, saya bilang bagaimana saya? Terus saya tidak pernah ke gereja, saya bilang, Tuhan tolong saya. Atau ada mobil family, truk mau ke pelabuhan, luar biasa saudara. Kaca sebelah kiri supir ditutup, kaca sebelah kanan ditutup. Jaraknya mungkin ada 10 sampai 12 meter dari depan kelas ke halaman pagarnya sekolah itu. Tapi saya tepuk tangan, dia bisa berhenti dan bisa dengar. Saya yakin Tuhan yang membuat dia dengar. Akhirnya dia buka kaca depan mobil itu, sebelah kirinya. Saya cuma kasih kode. Loh dia paham. Maksud saya suruh buka pintunya, saya mau lari, lompat tembok, terus mau masuk gitu. Loh dia paham. Dia buka, saya mau lari masuk. Terus bilang, kunci, saya bilang gitu, kunci. Kenapa? Itu orang-orang di belakang ngancam saya, karena saya berkelahi sama salah satu anak kampung itu.
Terus dia bilang, oh ya kamu tunduk aja supaya tidak kelihatan. Nanti kalau mereka cegat, supirnya bilang, kita tabrak aja urusan belakang. Gitu. Saya bilang, oh iya dah, gampang saya bilang gitu, urusan belakang. Dia muter keluar dulu, baru antar ke rumah saya. Selamat saya. Selamat. Akhirnya didamaikan sama tentara. Selamat. Banyak hal lah gitu ya. Dan saya tahu bahwa Tuhan itu memang hidup. Sebelum saya sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta sama Tuhan, saya sudah lihat Tuhan itu ada. Di SMP juga gitu. Saya bilang, saya ini Cina, tapi Cina tidak sembarangan, jangan main-main. Saya tidak mau nyala-nyalai orang, saya tidak mau ganggu orang, tapi orang jangan ganggu saya. Saya akan lawan, saya bilang gitu. Saya hidup sekarang, mati sekarang, sama aja. Tidak ada artinya, karena saya hidup menderita. Hidup menderita. Saya diganggu, mau dipukul, saya pukul duluan. Habis di depan kelas. Terus saya masa bodoh gitu ya, saya pikir masa bodoh. Teman-teman bilang, sudahlah, biarkan aja. Terus saya jalan masuk ke kelas. Hebat Tuhan itu, ajaib. Ternyata dia ambil batu, kira-kira segini. Dia lempar ke saya. Saya ngadap sana, tidak ada yang saya bisa lihat, cuma ngadap ke depan itu. Tapi ada tangan yang kuat, tekan saya, supaya saya tunduk. Wah itu luar biasa itu. Waktunya Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat, tidak pernah terlalu terlambat. Begitu saya tunduk, persis tunduk saya, batu itu lewat. Ngantam kaca lemarinya kelas. Pecah. Wah satu kelas itu kaget. Langsung dia bilang, wah jangan main-main sama Sugi ini. Dia punya ilmu. Bisa lihat belakang. Saya bilang, saya punya mata di belakang. Jadi saudara, biarlah pengalaman-pengalaman kita sampai pada Januari, 30 Januari ini, jangan saudara anggap itu angin lalu. Tapi kita tahu bahwa ada karya Tuhan di dalam hidup kita. Ya, ada kebesaran Tuhan, ada kasih Tuhan yang kita terima kalau kita boleh ada sampai hari ini. Amin. Firman Tuhan katakan kalau kita jadikan Tuhan itu timbunan emas kita. Ya, kalau kita jadikan Tuhan itu kekayaan perak kita, maka sungguh-sungguh kita akan bersenang-senang. Sungguh-sungguh kita akan bersenang-senang. Ya, senang-senang itu puas atau lega. Puas dengan Tuhan, amin. Ya. Segini banyak jemaat, kalau saling senggol, dikatakan besi menajamkan besi. Gitu. Jadi saudara jangan putus asa. Kalau ada orang yang mulutnya tahu-tahu keluar tanpa sengaja, ya, menyinggung saudara, berarti saudara sedang diproses Tuhan. Kalau saudara dirugikan oleh teman gereja, tidak usah kecewa. Berarti memang Tuhan mau berkarya untuk kebaikan saudara. Bukan untuk kebaikan orang itu, tapi untuk kebaikan saudara. Amin. Berapa tahun yang lalu saya punya masalah, tapi luar biasa. Saya pikir jemaat goyah. Saya pikir jemaat goyah, tetapi puji Tuhan, jemaat tidak goyah. Makanya dikatakan bahwa kalau ada masalahnya pendeta, dan ya itu bisa dapat dilihat kesetiaan jemaat. Kesetiaan jemaat, kesungguhan jemaat. Oh ramai masalah saya. Isunya yang dibuat-buat oleh orang. Tapi saya diam aja. Jalan sekian lama, saya bilang sama majelisnya, dengar kasus saya? Dengar. Tenang Om, masa bodoh, kita masa bodoh. Kita tetap support Om, dukung Om, dan kita tetap tunjukkan kesetiaan.
Tidak ada satupun jemaat yang meleteli, yang minggat, yang mundur. Luar biasa. Gitu. Sekarang ada persekutuan di Asam Bagus. Saya bilang sama yang buat persekutuan, saya bilang, perhatikan, tidak ada sampai awal sampai akhir persekutuan kamu, ada jemaat GPDI Asam Bagus yang ikut persekutuan kamu. Jadi saudara, hasil daripada doanya kita masing-masing itu luar biasa untuk membuat kita teguh, kokoh. Jadi hasil daripada pengenalan kita kepada Tuhan itu juga membuat kita teguh dan kokoh. Ya, puji nama Tuhan, kita akan bersenang-senang, puas dengan Tuhan. Betah, itu senang itu betah. Kalau saudara senang di tempat rekreasi kan betah. Betah. Saudara betah di tempat ini, apalagi ini mewah. Rugi saudara kalau saudara keluar. Sudah fasilitasnya bagus ini. Jadi betah. Saudara betah? Kalau saudara menjadikan Tuhan itu yang berharga, sangat berarti, sangat penting, sangat utama, saudara akan bersenang-senang. Saudara akan bersenang-senang. Senang-senang itu ya betah. Senang-senang itu bahagia. Amin. Saudara akan bahagia. Baik di dunia maupun nanti di surga. Senang itu dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik. Nanti pekerjaan saudara baik. Usaha saudara baik. Kuliah saudara baik. Dan masa depan kita baik. Masa depan yang penuh dengan pengharapan. Lalu mudah. Dan saya lihat hasil daripada penggembalaan saya hidup sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, Tuhan selalu hadir di dalam setiap keadaan, setiap situasi, setiap kondisi. Dan selalu semuanya dipermudah oleh Tuhan. Dipermudah. Ya. Jadi kalau saya dan saudara selama ini kita mungkin menomorduakan Tuhan, menempatkan Tuhan di urutan sekian. Mari pada pagi hari ini kita punya komitmen. Kita mulai dengan sungguh-sungguh, dengan tekad, dengan kekuatan daripada Roh Tuhan untuk kita jadikan Yesus Kristus itu yang sangat berarti, yang sangat berharga, yang sangat penting. Ya, dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka sekaliannya akan ditambahkan. Langit dan bumi serta isinya akan lenyap. Jangan kumpulkan emas, harta di dunia ini. Di mana ada karat dan ngengat. Tapi saudara, jadikan Tuhan itu ya, yang berarti, yang berharga. Ya, yang sangat penting, yang utama di dalam hidup kita. Ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Betul apa enggak? Ya, di mana hartamu, di situ hatimu. Ya jujur, ya seperti itulah gitu. Makanya kita berusaha supaya kita jadikan Tuhan itu yang paling berharga. Tuhan itu yang paling bernilai. Tuhan itu yang paling berarti. Tuhan itu yang paling penting. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jangan keraskan hati. Bukalah hati saudara, izinkan Roh Tuhan bekerja di dalam setiap hidup kita masing-masing. Dengan caranya, ya, dari kuasa Tuhan, dari Roh Tuhan. Jadikanlah Yesus Kristus yang paling berharga, yang sangat berharga, yang sangat berarti.
kami boleh kembali beribadah, berbakti. Ya, Kembali kami boleh mendengar firman-Mu ya Tuhan. Sungguh Engkau yang berharga, Engkau yang terutama ya Tuhan bagi Amin. kami. Biarlah menjadi kerinduan kami sidang jemaat Tuhan. Kami mau menyenangkan hati Tuhan, karena Engkau senantiasa menyenangkan kami, hidup Amin. kami ya Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan, berkat Tuhan, biarlah kami juga akan menyenangkan Engkau senantiasa Terima Tuhan, kasih, Tuhan. dalam hidup kami, untuk Engkau, untuk memuliakan Engkau, Ya. untuk beribadah, untuk melayani Engkau. Inilah yang menjadi kerinduan kami sidang Terima kasih, jemaat-Mu. Tuhan. Kami semua untuk tetap kami menyenangkan hati Tuhan dengan apa saja yang kami dapat berbuat untuk Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Ya. Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Pertambahkan iman kami, kasih kami kepada Tuhan di dalam Ya. pengiringan kami, dalam pelayanan kami. Tuhan, Engkau mau tolong kami semuanya. Terima Kami kasih, percaya Tuhan. buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Roh Kudus yang akan menteraikan dalam Benar, setiap Tuhan. hati kami. Dan Roh Kudus yang akan mengerjakan firman-Mu Tuhan. Sehingga kami semua menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Di mana hamba-Mu yang Kau sudah percayakan untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Engkau memberkati pelayanannya. Engkau Amin. mau pakai dalam pelayanan lebih indah lagi ya Tuhan. Amin. Sehingga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, sidang jemaat boleh bertambah-tambah di Ya. dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau juga kasih, berkati Tuhan. kami semua yang sudah beribadah, yang sudah mendengar firman-Mu. Roh Amin. Kudus yang akan bekerja dalam Terima hidup kami. kasih, Sehingga Tuhan. hidup kami boleh dipimpin Roh Kudus. Hidup kami boleh dipimpin dengan firman-Mu ya Ya. Tuhan. Sehingga kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Dalam Tuhan. nama Tuhan Yesus Dalam Kristus nama kami Tuhan. berdoa. Oh betapa indahnya bila selalu bersamanya, damai sejahtera dalam hidupku. Hanya Yesus yang sanggup hapuskan air mata, jadikan hidup ini. Betapa hati kami bersyukur Tuhan karena kemurahan-Mu. Kami semua boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, terima kasih buat hadir-Mu. Terima kasih buat firman yang sudah kami dengar. Kami percaya Roh Kudus menolong kami untuk terus menjadikan Engkau harta yang paling berharga, yang paling berarti, sehingga kami boleh melihat Tuhan membuat kami bersenang-senang karena Engkau. Pakai hamba-Mu Bapak Pendeta Sugiarta bersama keluarga, bersama jemaat Tuhan yang digembalakan, baik di GBDI Asem Bagus maupun di GBDI Pahito. Kiranya terus tangan murah Tuhan beserta hamba-Mu ini. Tuhan memberkati semua sidang-Mu dengan berkat-berkat yang lengkap. Dan apabila sebentar kami pulang, Tuhan besertalah. Terima kasih Tuhan buat kemurahan, buat kebaikan-Mu, dan buat semua yang Engkau buat dan rencanakan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Akhirnya jemaat dan semua kita yang ada, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang putranya, persekutuan damai sejahtera dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita semua pagi ini sampai Tuhan datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.